Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'd. Bapak-bapak yang masih belum ikhlas tentang Bapak yang mulia, insyaallah kita akan lanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita pada malam hari ini ayat 130 sampai ayat yang ke-136, halaman 66 surah Ali Imran ayat yang ke-130. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, berikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan segala hal yang kita dimudahkan diijabah, dan jemaah Masjidul Ikhlas yang sakit kita doakan mudah-mudahan diberikan kesabaran, segera diberikan kesembuhan. Jenazah dari Pak Haji Murkan yang dibawa dari perjalanan mudah-mudahan segera sampai dan keluarga sampai di kediaman dengan selamat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala alihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat 130 dan beberapa ayat berikutnya temanya adalah petunjuk untuk orang mukmin melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta balasan orang yang taat dan durhaka. Kita baca, kita nikmati belajar baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allaha war rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, sebelum kita masuk ke topik tafsir ayat 130, hubungan ayat 130 dan ayat sebelumnya adalah sebagai berikut. Setelah Allah memperingatkan orang-orang mukmin untuk tidak menjadikan orang non-muslim sebagai teman setia, teman dekat, kemudian Allah menjelaskan bahwasannya orang mukmin apabila mereka tetap bersama dan bertakwa, niscaya
rekayasa atau tipu daya orang-orang musuh Islam tidak akan berbahaya sedikit pun. Kemudian Allah menyampaikan buah dari kesabaran dan ketakwaan itu adalah dimenangkannya orang mukmin pada perang Badar dan perang Uhud. Dan Allah melenyapkan, Allah menyia-nyiakan apa yang diperbuat oleh orang musyrik dan Yahudi. Kemudian pada ayat ini Allah memperingatkan orang muslim dari sifat keji yang sudah melekat. Dalam bahasa Arab di sini diberikan penjelasan redaksinya min fahsyi sifatin lazimatin lil yahud wal musyrikin wa hiya arba. Jadi jangan sampai orang muslim, orang Islam, orang beriman itu melakukan satu perbuatan keji yang sifatnya sudah melekat, mendarah daging terhadap orang Yahudi dan orang musyrik. Apa itu? Tak lain dan tak bukan adalah riba. Dengan berbagai macamnya, Mas Toto, ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman, la ta'kulu, jangan kalian memakan ar-riba, harta riba, adha'afan, berlipat-lipat, mudha'afata, dilipat gandakan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum, agar kalian tuflihun, kalian beruntung. Baik, jelas itu sudah banyak yang menjelaskan dari para guru kita, para ustaz-ustaz menyampaikan hindari sesuatu yang riba karena termasuk dosa besar. Dosa besar itu ancamannya adalah neraka. Dan ini tarik. Nah, kalau dikaitkan dengan ulama-ulama, perang itu kan butuh dana, betul? Nah, kemudian Amerika itu bisa mempunyai hegemoni, menguasai sono sini, kira-kira prakteknya nggak jauh beda dengan itu, betul ya, itu monopoli, terus akhirnya ya tahu sendiri, nggak usah saya terangkan itu bagaimana itu Barat dengan sistem ribawi, akhirnya kita tercengkram. Hutang Indonesia sekarang berapa triliun, Pak Aris? Tahu nggak Pak Aris? Hutangnya itu utang belum bunganya, itu utangnya kemana itu saya juga nggak ngerti ya. Saya sebagai orang awam itu utangnya Pak Mandra, Indonesia itu utangnya kemana? Mas Oto ngerti? Nggak ngerti loh. Iya, itu katanya utang terus, jangan-jangan kita dikibulin lagi. Ya utangnya sekian, utangnya kemana? Ke pihak mana? Berapa pihak? Pak Mandra tahu utangnya kemana Pak Mandra? Nah, itu nanti mohon masukan-masukan, itu bukan bidang saya. Itu sedikitnya dikasih wawasan lah kita di sini. Nah, nih dilewati aja. Kenapa? Perang itu butuh dana. Nah, dana itu carilah yang benar, jangan dengan cara riba. Makanya Yahudi itu kan biar tetap bisa hegemoni, itu penjelasannya kan jual senjata Pak Mas Toto, bener? Ngadu sono, ngadu sini, terus senjatanya dijual. Nah, jualnya nggak kira-kira, jualnya nggak kira-kira. Akhirnya ngutang ada bunga. Nah, itu riba. Kita lanjut ancaman berikutnya, Mas Toto. Wattakunna, dan takutlah kalian kepada api neraka, alladzi, yang uiddat, disediakan, lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Baik, siapa yang menghalalkan riba dalam konteks keimanan kafir? Riba itu nggak apa-apa, nggak bisa. Itu konsekuensinya adalah kafir. Karena apa? Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bahaya itu. Bahaya. Itu jangan sampai kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan ancaman riba ya. Surah Al-Baqarah, Mas Toto. Surah Al-Baqarah ayatnya halaman 47, ayat 278, 279. Baik, kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
Pak Nandra, terjemah bebas saja. Ayat 278. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Lanjut. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan, dan tidak zalim atau dirugikan. Baik, jadi konsekuensinya pelaku riba itu termasuk nantang perang. Nantang apa maksudnya? Bahasanya itu fadlanu biharbin min Allah. Maka umumkanlah perang dari Allah. Nantang perang itu. Kenapa nantang perang? Karena orang yang lagi membutuhkan, orang fakir, orang yang lagi sulit, pinjam harusnya ditolong, malah digencet. Ya, Mas Wawan ya, tuh. Makanya itu termasuk nantang perang kepada Allah dan Rasulnya. Sebab nuzul Mas Toto ayat 278 279. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu saat Bani Muhirah mengadu pada gubernur Mekah Attab bin Usaid radhiyallahu anhu bahwa mereka mengutangkan harta pada Bani Amr bin Auf dari penduduk Saqif. Lalu Bani Amr bin Auf meminta penyelesaian tagihan riba mereka. Atas konflik ini, Attab mengirim surat laporan kepada Rasulullah SAW. Sebagai jawaban, maka turunlah kedua ayat ini. Nah, sisanya tinggalin. Pokoknya diambil, tapi sisa riba jangan diambil. Nah, itu praktek-praktek zaman dulu. Pak lain dan Pak bukan yang ngajarin riba adalah orang Yahudi. Karena surah Al-Baqarah itu surah Madaniyah, surah yang Allah turunkan ketika di Madinah. Di Madinah itu banyak suku. Di antaranya ahli kitab Yahudi. Udah jelas Yahudi itu pelaku dan praktek ribawi yang sampai dalam pembahasan tafsir itu fahsy sifatin lazimah, sifat yang melekat mendarah daging kepada orang Yahudi. Berarti orang kalau melakukan riba saudaranya Yahudi. Akhirnya kita kesulitan terus Pak Haris. Baik, sampai di sini mungkin ada tambahan dari Pak Yul lah, komen Pak Yul. Itu sebenarnya utang Indonesia itu ke satu pihak atau beberapa pihak? Banyak pihak. Masya Allah, itu belum ke Amerika, belum yang ke Cina dan segala macam. Udah bingung membalinya gimana jadi. Sementara rakyat nggak ngerti utangnya sama siapa, tahu-tahu suruh bayar plus bunganya. Ya Allah ya Karim. Tuh, ya. Korupsi ya. Nah itu korupsi bisa, kenapa bayar utang nggak bisa. Terus kalkulasi nih, yang dikorupsi sama yang utang itu lebih gede mana kira-kira? Ya Pak Den, yang dikorupsi sama utang negara itu lebih banyak mana kira-kira? Lebih besar yang berarti pernyataan dari Menteri Keuangan terbaru benar juga tuh dipikir-pikir. Ya Mas Toto ya. Lah korupsi bisa, kenapa bayar utang? Wah, bisa juga, itu perlu dibenarkan itu ya Mas Toto. Baik, Ustaz ini update biar kasih Pak Mandra. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya memang harus kita belajar walaupun secara kurang tepat ya. Tapi memang masalah riba ini masalah yang sangat berat sekali. Masalah yang sangat berat. Mengapa saya katakan berat? Karena terjadi perselisihan. Tapi perselisihan itu saya kira sangat perlu. Ya, kalau tadi nyebut Pak Purboyo itu orangnya senang berselisih untuk menaikkan citra, dia berani ngoreksi Sri Mulyani dan sebagainya. Nah, jadi saya kira ini memang perlu. Karena berat sekali. Kalau riba itu yang jelas, yang kita yakin di dalam Quran kan dikatakan wa halal baya wa haram riba. Allah menghalalkan bisnis, jual beli, tijarah, wa haram riba, dan mengharamkan riba. Riba itu apa? Di sini yang saya terus terang belum berani menceritakan. Jadi kan apa itu do'afa. Ya, yang melipat gandakan ataupun yang tidak berlipat gandakan ini kan berat sekali. Semua bunga berarti itu riba. Tapi kalau menurut ini tidak. Kalau tidak melipat gandakan ini kan butuh tafsiran yang sangat. Tetapi bukan kita tidak berani menyentuh. Kalau nggak menyentuh kita ini sudah tua. Kapan mau menyentuh ayat-ayat yang begini gitu loh. Ya, walaupun maaf Ustaz Joko masih gaduh-gaduhan, tapi saya kira perlu itu memancing orang-orang pintar tadi kan. Ya,
Pak Yul kan di bidangnya ini ya. Iya. Paling Pak. Senantiasa dengan Dewan Syariah Nasional jangan juga melompok bab kayak gitu. Kita tinggal terima jadi aja deh. Ya. Jadi tadi pertanyaan utang itu memang alasan utama utang itu walaupun nanti ada term-termnya ya, tetapi alasan utang itu adalah untuk membiayai APBN, anggaran pendapat belanja negara. Jadi tahun depan itu kita ini butuh duit berapa? Wah, nggak ada uang, berani terus ngutang. Nah, ngutang itu jelas pakai bunga. Ada term-term sekali masalah apa itu konstruksi misalnya kereta cepat apa itu apakah tadinya janjinya sih nggak pakai APBN, ternyata APBN juga yang diotak-atik. Maka Sri Mulyani seperti ustazah ya. Di dalam harta orang yang kaya itu ada haknya orang miskin. Maka menyalurkannya dengan zakat dan dengan pajak. Itulah yang dia menyebabkan jatuh orang marah ya. Maka netizen berani ngomong, apa itu beda zakat dengan pajak? Kalau zakat itu diambil dari orang kaya untuk orang miskin. Sedangkan kalau pajak itu kan dari orang kecil untuk orang kaya, ini yang ngamuk. Jadi tidak adil juga ya. Tidak menghukumi orang katanya pembayar pajak orang yang bijak pembayar pajak, tetapi yang menggunakan pajak orang nggak bijak gimana? Jadi memang itu kita harus istighosah ya. Indonesia ini negara kaya yang tidak ada lebih kaya dari Indonesia negeri manapun. Suatu negeri yang dia dibiayai dengan minyak saja bisa berlimpah-limpah. Kita ini tidak bisa mewujudkan itu dan bahkan ditipu lagi. Sekarang ada yang namanya Danantara. Danantara itu kita punya harta apa? Wah, terus dibuat sebuah kolateral. Untuk hutang, lu punya harta itu bukan untuk diproduksikan, malah untuk hutang lagi, kan soal ribet lagi. Jadi ini memang negeri parah negeri kita ini. Nah jadi riba ini memang ya harus dimasukkan di dalam ilmu otak-otaknya para pemerintah, para DPR itu. Bahayanya Ustaz Joko harus menjelaskan apa nih. Katanya besar sekali dan yang paling kecil dari itu seperti menzinai kan ya. Menzinai. Jadi memang berat sekali hutang itu. Kalau walaupun itu diperbolehkan, orang hutang itu jangan dihina. Kalau ada persetujuan dengan orang kemudian melakukan perjanjian yang khusus dan akan tempat itu tetapi berat sekali. Maka itu ada doa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang wa qahri rijal, dan tekanan orang. Karena kalau orang yang baik itu merasa hutang itu merasa tertekan gitu. Ada hutang, mau lewat situ, wah ada hutang, mau lewat sana ada hutang. Akhirnya nggak berani kemana-mana. Ini kita jangan berdoa walaupun boleh ya, untuk rajin senang hutang itu, karena pasti ada imbalannya. Tetapi ada satu orang Jok yang sedang terkenal, yaitu Bapak Yusuf Hamka. Ya, dia mau entah saya nggak tahu faktanya ya, di WA itu kan siapa yang terlilit hutang, mau membayar, mau kemudian usaha, mau apa itu, tolong kirim saya kirim semua apa tuh kayak gitu. Itu dia mungkin saking, saya juga nggak tahu punya uang banyak dari mana gitu, tapi katanya dia baik, katanya punya jalan tol di mana-mana gitu. Itu ya luar biasa. Beliau tuh yang punya masjid Al-A'raf, masjid di Witang itu kalau ada toko buku Masjid Agung ya, kalau kita sholat di bawah itu, itu pengajian tuh mendatangkan dosen-dosen dari seluruh Indonesia itu orangnya luar biasa ya. Nah jadi sekali lagi tentu kita tidak bahas, artinya hutang itu semoga tidak menjadikan satu hal yang biasa, walaupun pada negara ya. Kalau menteri itu kan seolah-olah bukan hutangku, yang penting nanti yang bayar kan nanti aku sudah bukan jadi menteri yang lain, itu tidak ada tanggung jawabnya seperti itu. Kita mendorong pemerintahan yang nampaknya sudah berkuar-kuar ingin baik ya, Pak Presiden Prabowo itu ya harus jangan dicari-cari kesalahannya lah. Menurut saya kasih aja masukan, Pak harus gini-gini, Pak harus gini-gini. Ternyata masuk juga dari kita pernah pakai itu. Saya kira mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bek. Coba Bek, ayo Pak Yul, apa berbagi ilmu. Ya baik, kayaknya bahasannya tentang utama riba. Ya terlalu besar menurut saya kalau kita berbicara tentang negara. Sedangkan kita sendiri tidak tahu apa sih yang dimaksud dengan riba. Ya, saya tentunya pasti, bukan saya mau sombong, saya lebih kenal tentang riba dengan tidak ribanya, karena saya bergerak waktu itu kelola berapa tahun terakhir saya di anak perusahaan. Bagaimana pegadian, ada yang konvensional, ada yang syariah. Itu beti banget, beda-beda tipis. Sehingga sebaiknya memang kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan riba. Ya, para pensiunan khususnya nih orang-orang yang nyimpen uang itu bisa makan itu dari uang yang masuk mungkin ranahnya riba ya Pak Del ya. Ya naruh uang kemana, kita dapat punya harta, tidak melakukan usaha, tapi dengan cara memutarkan uang melalui lembaga-lembaga keuangan yang notabene-nya mungkin termasuk kategori riba. Ya, ada baiknya sebelum melangkah hanya kita baca, hanya kita tahu tentang riba itu kejam, riba itu keji. Ini kita mesti tahu dulu, kupas dulu, riba itu yang seperti apa sih, model seperti apa sih. Ya, yang mengatakan bahwa bank di Indonesia, bank syariah itu, walaupun ada dewan syariahnya segala, menurut pendapat beberapa ahli itu belum termasuk yang sebenarnya syariah, karena sebagian juga banyak modalnya itu dari konvensional juga ternyata.
Ya, tidak clear banget ya. Sebaiknya hati-hati kita bahas tentang riba, ya berpengetahuan. Karena biar buat penerapan buat saya, penerapannya kita bagaimana sih dalam kehidupan biar kita bisa lebih mengetahui. Kalaupun tidak ada, kalau diibaratkan tadi membayarkan lebih dari yang di pinjaman pokoknya, memangnya tidak ada biaya operasional. Ya, bahasanya memang tidak ada pinjam uang dengan gratis. Emang itu uangnya siapa? Emang dia tidak memerlukan biaya-biayanya. Nah, itu di situ ya. Apakah yang masuk riba mengambil, mengeruk, melebihi dari ketentuan-ketentuan itu yang mana, dari batas kewajaran yang mana? Nah, maksud saya, baiklah kita coba nanti bahas riba itu apa sih? Kategori riba itu yang seperti apa sih? Seperti aja Ustaz, kayaknya Isa udah mau masuk. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih masukan benar. Dan saya membaca beberapa referensi kitab dan juga buku-buku tentang masalah riba. Sebelum lebih jauh kita ngomongin riba, memang definisi tentang riba itu memang harus clear dulu. Sementara pendapat dari beberapa ulama, baik dari dalam negeri Indonesia maupun Timur Tengah, berbeda-beda. Termasuk bunga bank itu ada yang mengatakan itu bukan riba, itu termasuk akad mudharabah yang dikondisikan. Akadnya itu diucapkan di hafal gitu. Itu sudah saling maklumi. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu barusan adalah memang biaya operasional, ngurus segala macam nggak ada biayanya. Nah, itu yang jadi titik perdebatan berangkatnya di situ. Tapi secara umum, alhamdulillah kata Pak Ustaz Musalim tadi, mancing orang-orang yang punya ilmu akhirnya berkomentar. Ini dikondisikan aja kapan waktunya untuk membahas masalah riba karena ada pakarnya ya Pak Del ya. Alhamdulillah. Diskusi berbagi ilmu, mudah-mudahan berkah kita diselamatkan dari riba oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.